Chelsea emang nggak mau main ke Eropa. Karena gini Dev, kalau lo sebutin tadi, posisi dia cuma 1 poin di atas Brentford loh. Itu dia maksud gue. Maksudnya mau dilepas semua terus musim depan fokus di domestik gitu? Gue malah yang gue khawatirkan malah Chelsea di musim ini bakal berakhir di rank 10. Tapi dari sisi MU sih gue nggak tahu ya fitness mereka udah balik apa belum setelah 24 hari tuh. Kayaknya buat main bola lama ya bang kalau nggak main tuh. Iya itu kan jadinya kayak waktu lawan Leeds kan kayak Iya, makanya kelamaan nggak main. Kelamaan nggak main gitu. Kayak maksudnya. lupa gitu ya. Iya kan? Lu sih nggak main di Eropa. Kami orang pada ada main di Eropa, lu main ya di Eropa sih. Inggris kan di Eropa ya. Akhir pekan disajikan banyak banget big match di Premier League. Cuma satu. Kalau yang itu mah bukan big match, lu paksain aja. Dengar dulu. Di Premier League nanti di akhir pekan ada MU lawan Chelsea Itu atau Chelsea lawan bukan MU. big match itu buat gue. Liverpool Everton dan Biasa juga itu. Manchester City dan Arsenal. Dan Nah, itu akan itu menjadi mungkin pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Review dan masih berdua bersama Bang DJ. Yeay! Gokil. Aisyah elah, gokil. Ini kita menatap akhir pekan nanti Bang. Ya. Akhir pekan bagi seluruh pecinta sepak bola terutama Premier League Bang. Betul. Banyak banget big match di Premier League. Apalagi Di pekan ini. jelang kompetisi berakhir, persaingan makin seru. Betul. Ya tadi memang ada 3 laga besar. Ya gue bercanda lah kalau bilang itu bukan Iyalah. big match. Tapi MU Chelsea ini perebutan untuk tiket ke Liga Champions, ya kan? Liverpool Everton Liverpool. Iya. Ini juga bagaimana Liverpool bisa mengamankan posisi 5 besar. Betul. Nah sementara Arsenal dan Manchester City atau City versus Arsenal ya karena mainnya di Etihad ya. Di Etihad. Ini akan menjadi big match, super big match. Super big karena match. hasil ini akan rasanya akan memberi arah baru terhadap persaingan untuk menjadi juara Premier League. Ya. Tapi sebelum ke sana kita sedikit dulu Bang ngebahas yang sudah bermain di tengah pekan kemarin. Liga Champions Liga ya. Champions leg kedua. Akhirnya gini Dev. Apa yang lo temukan Bang di leg kedua kemarin? Yang pertama ya, yang lolos ke semifinal kan akhirnya Atletico Madrid, Arsenal, Ya. kemudian Paris PSG, Saint-Germain dan Bayern Bayern. Munchen. Kalau lihat klub-klub itu asal negaranya itu memang lebih meyakinkan, menggaris merahi bahwa benar-benar menistakan Italia. Italia kan nggak lolos Piala Dunia. Wah. Ya, gue kasih tahu sama lo ya. Kalau nggak salah kan ada 5 negara Eropa yang pernah jadi juara dunia. Italia malah yang pertama. Tahun 34, 38. Ya. Baru Jerman. Habis Jerman, Inggris juara 66. Baru Prancis. Terakhir Spanyol. Dari 5 ini, Ya cuman Italia yang nggak ada. yang lain satu-satu kan. Prancis juara dunia 2 kali, ada Paris Saint-Germain juara bertahan Liga Champions. Benar. Bayern Munchen, Jerman juara. punya 4 gelar Piala Dunia kan. Raksasanya lolos ke semifinal. Arsenal, Inggris. ya oke lah Inggris. Tapi Inggris kan juara 66. Di terakhir, bahkan kalau kita ngomongin sepak bola timnas, 2 edisi Piala Eropa dia Final. lolos final. Walaupun Italia pernah juara lah ya di situ. Dan Atletico Madrid Spanyol. yang lolos Spanyol. Nah, itu fun fact 1. Fun fact 2, sudah bisa dipastikan setelah Atletico Madrid menyingkirkan Barcelona, maka 1 jatah finalis Liga Champions nanti itu adalah mereka yang belum pernah juara. Karena waktu Atletico nyingkirin Barcelona, Oh iya benar. 1 laga lain Sporting dan Arsenal. Iya. Ya kan? Jadi semifinal Atletico dan Arsenal Itu dua belum pernah juara. belum pernah juara. Sementara Paris dan Bayern Munchen Udah pernah juara. udah pernah jadi juara. Iya. Pernah treble winners. Iya, Bayern Iya ya. kan? Oh iya Bayern. dua-dua pernah treble ya. Iya. Bayern 2020, PSG baru kemarin. Nah, memang tinggal Bayern Munchen nih yang bisa treble. Karena kalau nggak salah Paris Saint-Germain udah kehilangan Coupe de France ya kalau nggak salah di Iya. di domestik ya. Dan yang memang menyedihkan adalah buat 2 kuda pacu yang biasa menghiasi persaingan di La Liga, Barcelona dan Real Madrid. Mereka udah berupaya, Dev, ya kan? Barcelona udah sempat leading 2-0 kan? Lamine Yamal gue lihat tuh udah sempet duduk di atas bola atau di sepak pojok waktu posisi lagi leading gitu kan. Tapi ya lagi-lagi kartu merah yang kurang lebih hampir sama tuh kartu merahnya ya. Itu diderita Barcelona sehingga setelah mereka bermain 10 orang meskipun masih berusaha dominan, Atletico udah di atas angin. Iya, tapi entah kenapa di Champions League kali ini atau entah kenapa yang gue soroti match belakangan sih Bang.
wasit tuh gampang banget ngeluarin kartu merah gitu loh. Maksud Ya kan gua, emang jelas kok pelanggarannya kan bukan pelanggaran yang coba yang dilakukan oleh siapa sih yang pemain Barcelona yang dapat Erik. iya kan sama, kurang lebih hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Pau Kubarsi orang terakhir. Kurang lebih ya itu ya melakukan pelanggaran buat pemain lawan yang punya Iya sih, kesempatan mungkin untuk cetak gol. Malah yang lucu adalah Kamavinga. Ngapain dia pelanggaran begitu? Jadi kartu kuning kedua, ya kan? Tapi lepas dari itu ya, laga Madrid sama Munchen yang kita sempat bahas malah kita jadiin headline gitu ya. Headline, ya. Emang benar terbukti kan? Gila loh. Madrid itu 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Mereka berusaha. Ya Cuma ceroboh setelah, sih. ya ceroboh setelah Kamavinga nggak ada, itulah titik baliknya. Mbappe udah berusaha, gue seneng banget Mbappe. Harry Kane golin, Mbappe golin. Tapi sekali lagi, ya itulah Bayern Munchen main tenang, akhirnya menang, fans pun senang. Iya benar. Jadi Dia nggak berusaha untuk terpancing sama permainan Madrid sih dia. iya, walaupun pemainnya deg-degan juga kan sebenarnya ya kan. Iya. New Year awal-awal langsung gua WA lu Iya. melakukan blunder kan akhirnya umur segitu. Dan kita kan pernah ngomong, gua ngomong kan, kalau ada tim yang bisa ngalahin Bayern Munchen di Allianz Arena, Madrid. Real Madrid selain Inter Milan katanya itu ada yang nulis di komen Inter Milan ya kan. Gua tahu sih, cuma gua males bahas gitu. Iya. Kita diingetin lagi laga final musim lalu ya kan kayak gitu. Iya. Ya yang mungkin yang membosankan ya Arsenal sama Sporting ya. Dan ini sangat bahaya banget buat nanti menatap laga di Premier League. Tapi ya bersyukurlah gol menit terakhir di kandang Sporting Lisbon itu memastikan Arsenal lolos ke semifinal ya. Gue sangat menyayangkan banget sih Bang, kemarin Sporting Lisbon itu kurang klinikal aja finishingnya. Mereka tuh berusaha, mereka tuh dapat nyerang, dapat peluang, cuman finishingnya finishingnya sayang banget kalau misalnya sekelas Sporting itu loh, maksudnya bisa menyulitkan Arsenal sebegitunya. Arsenalnya juga nggak yang bertahan banget kan Bang, mereka juga nyerang dan bisa disulitkan oleh Sporting dengan kombinasi permainan Sporting juga gue lihat udah oke gitu Sporting bagaimana cara membangun serangannya dia, makanya nggak heran kalau dia bisa berhasil menyingkirkan Bodo Glimt kan di 16 besar. Setelah sempat kalah 3-0 ya. Iya, tapi sayang banget ya finishingnya gitu loh. Iya. Lawan Bodo Glimt leg kedua 16 besar bisa gol 3, tapi lawan Arsenal nggak dapet. Sayang gitu, sayang banget. Itu Dan highlight yang paling gue lihat itu adalah di perempat final leg kedua kemarin adalah Ousmane Dembele. Dia bikin brace ya kan? Iya. Dan ya itu tadi gue bilang. Dan brace-nya tuh di momen krusial loh Bang, di 70 menit plus itu kan momen krusial. Dan itu. kalau lo ngeliat Ousmane Dembele ya, apalagi setelah dia gabung dengan PSG, dia kan gabung dengan PSG setelah dia mungkin kurang terlalu bersinar lah di Barcelona ya. Messi cabut, dia datang. Tapi semakin kesini, dia menurut gue ya, ini pemain lama-lama kayak melengkapi dirinya gitu. Dia nggak mesti main yang gerasa gerusu. Nggak mesti berusaha keras atau gimana. Pasti gitu. ada usaha keras lah, tapi lebih efektif. Iya, maksudnya lebih efektif. Ya, lebih kan? efektif dan efisien. Tahu momennya segala macam. Benar. Ya kan? Selain ya Arne Slot lagi-lagi gue nggak ngerti lo taktiknya apa. Kenapa nggak Rio Ngumoan dimainin duluan baru Gakpo ya? Ya, Gakpo kan kesayangannya Arne. Banyak yang bilang. Terus McAllister juga. Ya menurut gue sih ya Liverpool dihukum dengan cerobohannya mereka juga ketidakhebatan Arne Slot ya. Tapi yang jelas hasil kemarin memastikan Liverpool dan Real Madrid musim ini tanpa gelar, Dev. Oh iya. Ya. Dan khusus bagi Real Madrid kayaknya emang harus butuh pelatih yang benar-benar yang pengalaman. Ya sebenarnya di otak gue cuma ada Zinedine Zidane, tapi kan gue dengar Zinedine Zidane akan menjadi pelatih timnas Perancis setelah Piala World Dunia. Cup, ya benar. Ya mungkin kalau nggak Zinedine Zidane ya berarti Didier Deschamps. Karena butuh pelatih yang bisa menguasai ruang ganti. Dan bisa menemukan pemain yang juga bisa menjadi mentor buat para pemain muda ini gitu kan. Yeah. Kalau ngelihat kemarin walaupun kalah dari Bayern Munchen, lo lihat Arda Güler dia punya kemampuan yang kalau itu dipoles lebih maksimal, gua rasa Vinicius Junior, Mbappe, termasuk Valverde di tengah segala macam itu bisa menjadi kekuatan tersendiri buat Real Madrid. Sementara kalau buat Liverpool ya gue nggak ngerti musim depan satu persatu kan pemain-pemain yang pernah membawa Liverpool jadi juara gitu kan udah pada pergi kan.
Salah, Robertson kan akan menyusul. PR-nya banyak sih Liverpool bang musim PR-nya depan. banyak. Banyak. Iya. Ntar ya itu kita bahas. Termasuk mungkin ganti supporter barangkali. Jadi selamat ya. Selamat untuk Jadi tim-tim buat yang fans timnas Italia ya udah lu tambah Ya udah, nggak usah. tambah merana aja karena kata waktu Italia nggak lolos Piala Dunia kita nggak bahas. iya benar. Lu bilang gue kabur, ya gue lagi cuti ya kan kayak gitu kan. Iya. Oke lah, tapi kita akan menatap Premier League pekan ke-33 ya, Dev. 33. Iya kan? Iya, ini udah tinggal sisa 6 match berarti, Bang. 6 match dengan Arsenal masih leading 6 poin ya? 6 poin. 6 poin dari, 6 poin dari Manchester Manchester City City. ya. Lepas Manchester City masih punya Satu satu laga lebih banyak pertandingan. dibanding Ya. Arsenal. Ya, sebenarnya gue pengen langsung menyoroti big match yang dulu, big match itu dulu bang. Tapi gue mau Ya. mulai dari karena tadi kita udah bahas Liverpool, lanjut sedikit Liverpool lah bang. Ini kan Sama Everton ya. ini kan misinya Arne Slot di musim ini udah tinggal mempertahankan posisi dia untuk tiket Liga Ya, Champions tinggal untuk itu. musim depan kan. Iya kan? Nah di sini lawan Everton karena Everton dengan kondisi tim yang seperti sekarang tersingkir dari Liga Champions, beberapa pemain kalau gue nggak salah cedera karena bermain di leg kedua, terutama Ekitike ya. Cuman untungnya ya Isaknya udah balik lagi nih. Ya Isaknya balik lagi, tapi kalau kondisinya belum maksimal, ketajamannya belum ketemu maksimal ya juga nggak ada gunanya. Tapi gini, Ya. Everton lawan Liverpool ya itu kan derby Merseyside ya, Merseyside. ya kota Liverpool yang ya suasana atmosfer kalau lagi derby di kota itu ya benar-benar panas gitu Panas ya. ya. Dan mau Liverpool belakangan atau ya dalam urusan trofi, kejayaan dan kegemilangan mungkin di atas Everton. Everton kalau ngelawan Liverpool, tar dulu. Gue boleh kalah sama yang lain, tapi kalau sama lu, kita sampai wasit tiup peluit panjang baru ketahuan hasilnya. Dan kalau nggak salah, dalam beberapa laga terakhir, kalau laganya main di kandang Everton, meskipun Everton musim ini kan udah kandang yang baru ya. Iya, itu dia maksud gue udah kandang yang baru. Ya, Liverpool juga belum, kalau nggak salah 2 pertemuan terakhir ketika Liverpool main away menghadapi Everton nggak menang. Nggak menang kan? Iya. Nggak menang. Walaupun di pertemuan pertama kemarin menang kalau nggak salah Liverpool 2-1. Sekali lagi, Arne Slot ini pasti memaknai lah bahwa PR dia yang tersisa adalah bagaimana menyelamatkan musim dengan memastikan Liverpool bisa ikut Liga Champions musim depan. Which is itu harus finish 5 besar. Hari ini dia unggul 4 poin dari Chelsea yang ada di nomor 6. Apapun hasilnya menghadapi Everton, pun Chelsea bisa menang pekan ini, itu tetap membuat Liverpool di nomor 5. Tapi kan seberapa jauh mereka bisa menjauh sambil mengintip, kan dia 5-2 ya. Terus di 5-2. atasnya kan MU dan Aston Villa sama-sama 5-5. Iya. Artinya 1 game kan. Iya. Nah, 1 game. Jadi ya dia harus menang. 1, dia harus menang untuk mengamankan tiket Liga Champions. Dan kedua, dia nggak boleh kalah. Kalau kalah dia sama tim rival sekota yang punya cerita panjang dalam soal perseteruan 2 klub ini. Menurut gue sih tidak ada alasan nanti buat Arne Slot nggak dipecat kalau sampai kalah. Apalagi kalau kalah besar. Iya. Iya kan? Ya kalau gue sih ngeliat match ini jujur aja ngelihat Arne Slot sekarang, gue sih di satu sisi no hope ya bang gitu. Maksudnya Arne Slot mau berbuat apapun, mau dia coba taktik apapun, mau dia berbuat perubahan apapun yang ingin dia terapkan, gue rasa implementasi di atas lapangannya nggak ada banyak yang kelihatan berubah juga gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Enggak. Iya ngerti. Iya, jadi Ya kan? maksud gua apapun yang dilakukan sama Arne Slot ya dampaknya nggak bakal sesignifikan itulah gitu loh. Iya, di atas memang- lapangan secara memang- teknis. memang Mungkin beda. satu poin yang lu sebut tadi siapa si Rio Ngumuha mungkin itu cuman satu perbedaan di antara yang lain aja. Mungkin sisanya juga gua nggak ngerasa Liverpool akan bangkit lagi, Liverpool akan fokus lagi walaupun dia tinggal sisa di sini doang kan, di Premier League doang gitu mainnya. Tapi gue nggak ngeliat itu sih di Iya. Liverpool. Jadi mungkin ya Liverpool ini match yang akan sengit, tapi gue sedikit ragu Liverpool. Wajar, menang. keraguan itu juga sebenarnya Iya. dialami oleh para fans Liverpool, termasuk anak gue si Rogate baru mau 14, dia bilang musim ini kenapa ya Pak, agak aneh ya. Ngadu. Dia sampai ngomong sama gue, Papa musim lalu bilang Arne Slot fleksibilitinya Gar. menghadapi ini. Iya ya, tapi gue juga ngerasa, iya ya kemana tuh ya fleksibiliti. Dengan awal-awal musim barangkali memang alasan pemain-pemain baru yang belum Iya. tune in gitu ya. Tapi kan belakangan nggak boleh kayak gitu. Situasi, suasana juga ya saling
percaya dan konsep bagaimana mereka mau memainkan sepak bola Liverpool yang mereka pengen, itu yang nggak nampak. Everton ini bukan tim yang hebat-hebat banget sebenarnya. Nggak spesial-spesial banget. Iya. Walaupun musim ini dia sempat kadang-kadang mendekat ke posisi 7 kayak gitu ya. Tapi kan dia kadang-kadang juga bisa kalah dengan nggak jelas juga. Dan menurut gua itu yang perlu dilihat kembali gitu. Bagaimana Arne Slot nanti menurunkan para pemainnya. Hati-hati loh, Beto kalau lepas dari pengawalan bisa jadi mimpi buruk bagi Liverpool. Ya kan? Belum lagi Jordan Pickford yang kalau lagi ketemu mainnya dahsyat, mau Isak, Eket, Iya, mau bola apapun dapat aja dia tuh. Iya, dapat aja. Mau bola kayak gimana pun save dia bisa dapat aja. Mungkin kecuali tendangan bebas Dominic Szoboszlai kalau bisa. Mungkin lagi kayak gol kayak kemarin gitu. Ya itu untuk Liverpool sama Everton ya, ini salah satu big match di pekan 33 Premier League nanti, dan ini tentunya match yang seru juga, ini menentukan nasibnya Liverpool Bang DJ. Betul. Karena kalau misalkan Liverpool kalah ya Everton yang menang, di bawahnya Liverpool itu udah bisa jadi Everton yang di situ Bang. Kalau Chelsea kalah gitu. Kalau Chelsea kalah juga. Ya karena tapi kalau Brentford menang juga, Brentford duluan yang di atas Chelsea. Ya, maksudnya udah setipis itu ya, jaraknya. Tapi gue boleh nitip pesan nggak buat Mohamed Salah? Ini kan musim terakhir lo ya. Ya moga-moga lo bisa bikin gol kemenangan gitu ya di derby terakhir. Di derby terakhir ya. Terakhir ya kan. Bener. Ya siapa tahu Mohamed Salah bisa jadi kartu kuncian untuk Liverpool bisa mengalahkan Everton. Oke, itu untuk match Everton sama Liverpool. Sekarang pindah ke ini salah satu big match juga yang menjadi big match pembuka di pekan 33, itu adalah Chelsea versus Manchester United. Ya. Yang di episode sebelumnya nggak kebahas nih. Iya, MU kan jarang main ya, tapi punten mungkin jarang main bikin mereka grogi kan. Kita nggak bahas kemarin. Gue pikir MU menang. Sama. Iya kan? Semua kita yang bahas di sini, fansnya di luar sana udah pede aja. Udah pede kan? Menang nih kita nih. Makanya tadi OB kita itu bilang, "Bang, tolong dibahas, Bang." Nggak dibahas malah begini katanya. Kalah 1-2 sama Leeds. Ya tapi yang jelas ini laga besar juga dan punya kepentingan yang sama, terutama untuk Chelsea, tuan rumah. Ya Chelsea sebenarnya kan kalau kita ngomongin soal trofi, dia masih punya satu kesempatan di FA Cup. Di FA Cup. Karena udah masuk semifinal. Iya. Ketemu siapa semifinal dia? Ketemu Leeds. Ya ngalahin MU. Dan Chelsea juga nggak menang di musim ini lawan Leeds Bang. Gue punya teori nanti sebenarnya di FA Cup ya nanti. Oke. Tapi prinsipnya adalah, tapi kan dia pengen main ke Liga Champions. Satu-satunya cara untuk bisa main ke Liga Champions finish 5 besar. Sekarang ada di nomor 6. Ya. Selisihnya 4 poin sama Liverpool. Ya. Nggak ada jalan lain. Dia harus ngalahin MU. Ya. Masalahnya di tempat ini pekan lalu dia kalah sama tim sekotanya Manchester yang warnanya biru. Kalah 0-3 ya? 0-3. Jadi ini laga akan susah ditebak nih, kayak cuaca yang akhir-akhir ini di kita ya kan? Benar. Ya sebenarnya gue sih sebagai fans Chelsea melihat match ini ada beberapa teori Bang. Oke. Satu, yang pertama di match kemarin itu ya seperti yang gue bilang sama lo di sini juga, ada kejanggalan lah gitu, entah pemain-pemain dengan setengah hati di match kemarin. Dan di judul lagu nggak sih setengah hati? Gak tahu gue. Karena kan kemarin kan kepentingannya untuk mencegah Arsenal juara, makanya ada teori itu. Ada teori ya, daripada tim rival sekota juara, mending gue kalah aja deh sama City. Benar, makanya timbullah statement para pemain Chelsea di babak kedua bermain setengah hati. Yang kedua, karena ini match krusial ya gitu, maksudnya 2 musim beruntun Chelsea selalu menang di laga ini, walaupun menangnya cukup sulit ya. Yang pertama sempat 4-3 ya kalau nggak salah. 1-4-3 comeback, yang kedua ya 1-0 doang gitu, gol-gol itu. Nah makanya gue nggak tahu nih di match kali ini Chelsea melawan MU, para pemainnya akan mengambil sikap yang seperti apa gitu loh Bang, maksud gue. Sikap hormat dong, kalau sama bendera ya biasa kan. Ya nggak, maksudnya apakah memang Chelsea ingin merebut posisi spot Liga Champions untuk musim depan yang which is... Ya masa nggak mau sih? Enggak, nah makanya itu kalau misalkan teori yang sebelumnya terjadi lagi, maksudnya pemain ini nggak ada urusan kan, nggak ada sama Arsenal soalnya. Enggak, maksud gua pemain setengah hati karena pelatihnya Rosenior, pengen maksud gua. Tanda kutip nendang Rosenior dari Stamford Bridge. Kalau kemarin kan karena mencegah Arsenal juara, kalau ini untuk mengusir pelatihnya. Lalu gitu. Akan main setengah hati dan memberi kemenangan buat Manchester United. Gua sedikit
memiliki prasangka ada kejadian seperti itu yang bakal terjadi di match ini, bahkan sampai match akhir match nanti Bang, karena gini loh Bang, Chelsea tuh masih harus ketemu MU nih besok, masih harus ketemu Liverpool masih harus ketemu siapa lagi yang susah-susah, yang tricky-tricky kayak Newcastle masih ketemu juga gitu, maksudnya lebih relatif berat lah gitu Bang. Atau Chelsea emang nggak mau main ke Eropa, karena gini Dev, kalau lo sebutin tadi posisi dia cuma 1 poin di atas Brentford loh. Itu dia maksud gue. Maksudnya mau dilepas semua terus musim depan fokus di domestik gitu? Gue malah yang gue khawatirkan malah Chelsea di musim ini bakal berakhir di rank 10. Iya. Justru iya. Itu yang gue khawatirkan ya gitu maksudnya. Seneng aja sih. Ya. Maksudnya kalau ketemu lu kan jadi ada gimana Dev ya kan? Di satu sisi mungkin gue agak seneng juga ini berpotensi untuk mempecat Rossonerinya juga lebih cepat dan menyadarkan manajemen Chelsea juga lebih cepat gitu. Itu juga. Cuman yang jelas jawaban itu tergantung bagaimana match melawan Manchester United nanti gitu loh Bang. Ya kalau gue sih nggak terlalu setuju dengan teori itu ya. Yang namanya pemain profesional ada kegembiraan, ada keinginan untuk bisa berprestasi yang lebih tinggi. Iya. Pertandingan pertama kan mereka kalah sama Manchester United. Di Old Trafford selalu kalah Bang, susah menang lah kita di sana. Ya pengen dong menang gitu loh. Apalagi lawannya Manchester United yang secara posisi hari ini udah di atas mereka gitu loh. Kalau lu bilang, karena gini, menang dari Manchester United pun tidak membawa mereka ke 5 besar. Benar. Iya kan? Iya. Ya kenapa harus lu kalah di sini? Ntar aja kalau emang lu mau pakai teori begitu, ntar aja gitu loh. Iya. Ya nggak, maksudnya kan bisa kalah di sini, menangnya di match nanti kan gitu juga bisa Bang. Gitu, nggak mungkin soalnya menang lagi kan. Menurut gue sih Liverpoolnya juga lagi pengen ngejar Villa sama Manchester United. Iya, itu dari segi teori gue sebagai fans Chelsea yang pesimis. Bukan, maksudnya berpikiran buruk atau misalkan memikirkan satu teori konspirasi lah di squad ini gitu loh yang terjadi. Tapi di satu sisi ya secara kolektif, secara kekuatan, secara performa di atas lapangan, gue yakin Chelsea bisa memenangkan match ini juga Bang gitu. Yeah. Walaupun Reece James-nya belum balik, tapi lu punya satu kuncian yang nggak lu pakai di match kemarin lawan City, yaitu Enzo Fernandez gitu. Lu nggak ada leadership di atas lapangan, lu nggak ada orang yang mengontrol mungkin stabilitas lini tengah, atau mungkin nggak ada yang mengontrol transisinya Chelsea itu, atau mungkin tadi belum mengontrol emosi dari para pemainnya juga. Itu mungkin yang ada di match melawan Manchester United nanti. Jadi itu yang membuat gue berpikir secara kolektif ya kita sebenarnya bisa unggul lawan MU gitu. Iyalah, dan Manchester United kan memang ya sejak kita bilang Michael Carrick ya, sekarang kan juga sebenarnya mereka kembali ke diambang. Iya. Ya artinya dihadapkan dengan beberapa kesulitan dan stagnan permainan kalau dalam kondisi-kondisi yang lu nggak bisa keluar dari kebuntuan gitu ya. Dan menghadapi Chelsea ini sebenarnya laga penting, laga besar lainnya. Karena gini, dengan Michael Carrick dia bisa ngalahin Arsenal, dia bisa ngalahin Manchester City ya. Iya. Kemudian juga meski bukan dengan Carrick udah ngalahin Liverpool. Ya kenapa enggak mengalahkan Chelsea home and away musim ini. Dan itu memastikan mereka untuk tetap nyaman di nomor 3. Ya gitu kan. Itu udah buat keberhasilan tersendiri. Dan buat Michael Carrick malah bisa jadi semakin dekat dengan permanen job sebagai nakodanya Manchester United. Ya memang kalau kita ngelihat Chelsea ya, gue nggak tahu kondisi sebenarnya di ruang ganti seperti apa, Dev. Tapi gue melihat kalau Garnacho dalam posisi yang fit, iya. Ya udah boleh main. Ya gue nggak tahu dia boleh main nggak? Boleh. Ya mungkin dia bisa menjadi kartu as bagi Chelsea untuk mengalahkan Manchester United. Ya. Gue kasih nih lo. Ya kan di match sebelumnya lawan MU di waktu di Old Trafford kan dia nggak dimainin tuh. Ya. Karena Chelsea pemainnya pada kartu merah waktu itu, si Robert Sanchez. Iya Robert Sanchez, tapi kan MU juga dapat kartu merah hari itu. Kagak. Iya main kartu merah juga. Oh iya deh, Casemiro. Iya Casemiro. Gimana sih? Lupa. Ingat hasilnya doang. Iya ingat hasilnya. 2-1 kali. 2-1 bener. Ya tapi maksud gua ya mungkin aja itu Garnacho yang selama ini dinilai kurang baik, ya siapa tahu barangkali nanti ketika dimainin pertama kali nih dia lawan MU nih
dari tim lain ya barangkali bisa menurut perform gua. lah. Gitu. Iya, bisa. Dan kayaknya udah ada staff yang udah nyuruh Rose Senior nonton halftime break gitu. Dengerin dia sama DJ katanya kayak gitu. Siapa yang mau dipasang nanti gitu. Tapi dari sisi MU sih gue nggak tahu ya fitness mereka udah balik apa belum setelah 24 hari tuh kayaknya buat main bola lama ya Bang kalau nggak main tuh. Iya itu kan jadinya kayak waktu lawan Leeds kan kayak Iya, makanya kelamaan nggak main. Nggak main gitu. Kayak maksudnya. lupa gitu ya. Iya kan? Lu sih nggak main di Eropa. Orang pada ada main di Eropa, lu main ya di Eropa sih. Inggris kan di Eropa ya. Ya itulah, tapi ini salah satu match yang seru juga. Makanya iya karena kita punya bahas kepentingan sebenarnya dalam kondisi normal lepas teori konspirasi lo itu. Iya. Ya ini persaingan untuk ke Liga Champions. Iya. Kalau Manchester United bisa bawa pulang poin penuh dari Stamford Bridge, mereka akan nyaman. Iya. Mungkin tiket Liga Champions hanya mereka butuhkan di 2-3 minggu ke depan untuk memastikan tiket itu gitu. Ya tapi yang jelas ini match juga rame yang menemani di akhir pekan nanti dan Betul. satu big match lagi Bang DJ. Ini tadi yang udah kita sebut yang akan menjadi match penentu di akhir. Iya, salah satu yang akan menjadi penentu lah. Iya. Jalannya kompetisi perburuan ini juara Premier League di musim apa? ini. Betul, adalah Manchester City versus melawan Arsenal. Etihad akan bergelora. All eyes on Etihad. Iya kan? Kayaknya Arsenal akan disambut dengan Cywars yang luar biasa dari para pendukung The Citizens di Etihad. Ya. Karena ini kesempatan untuk merusak semua mimpi-mimpi indah Arsenal. Lepas satu ujian udah dilewati Arsenal tengah pekan kemarin ya, dengan mereka bisa lolos ke semifinal Liga Champions. Kalau lu bilang peluang paling besar Arsenal kan ada di Liga Champions sekarang. Iya kan? Kalau gue bilang di Premier League dan ini kesempatannya. Ingat kontrol masih di lu kok. Iya benar. 6 poin. Lu main bertahan gak kebobolan kayak kemarin lawan dia nggak main bertahan sih sebenarnya. Lu bisa punya pertahanan yang luar biasa. Lu nggak kebobolan lah. Nggak kebobolan lawan Manchester City. Lu juara menurut gua dia musim. Iya, bisa. Nah, ini akan menjadi challenge buat Mikel Arteta. Ingat mereka datang ke Etihad dengan laga sebelumnya juga kalah 0-2 menghadapi Manchester City di Wembley saat final Carabao Cup. Jadi harusnya Arteta udah punya bahan lah, ya kan, untuk bisa dijahit supaya bisa iya dong compact kan menghadapi Manchester City. Tapi kalau buat gua ini kesempatan bagi City. Lepas Erling Haaland udah lama nggak bikin gol. Bahkan kalau gue lihat daftar top skor sementara, dia cuma unggul 1 masih gol dia kan sebenarnya dari Thiago ya. Igor Thiago, Brentford. Tapi jangan-jangan di laga ini Haaland akan menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Arsenal. Dan para pemain Manchester City pasti termotivasi, ya kan? Semua pemain yang ada di skuad City, siapapun yang akan diturunkan oleh Pep Guardiola, gue yakin ketika mereka menginjak rumput Etihad, habisi Arsenal. Udah begitu, ya kan? Iya. Morean Cherki ke Bernardo Silva, termasuk si O'Reilly ini, ya mungkin bisa menjadi mimpi buruk bagi The Gunners. Gue sih ngeliat ini punya City sih Bang. Udah. Stadionnya emang punya City. Kenapanya sih? Hasil akhirnya. Ya kita tunggu, kita lihat loh. Ini Gini, milik City kalau gua. wajar orang ngomong gitu. Pertama, satu gue fans Chelsea. iya satu lo fans Chelsea. Nggak, maksud gua motivasinya membumbung tinggi. Kita menang lawan Arsenal, artinya kita tinggal 3 poin. Kita menang di partai tunda, artinya sama. Yang ribet kan sebenarnya Arsenal. Tapi Arsenal sekali lagi, lu udah happy nih, ya kan? Jadi Gyökeres dan kawan-kawan, ya dia mesti punya semangat gitu untuk boleh lah lu gue kasih senang kemarin, tapi mohon maaf ini. Kalau laga belum berakhir, belum dimulai aja belum, ya kan? Iya. Ya itu semua hitungan di atas kertas. Iya. Cuma kita lihat Arteta, ini mental nih. Ini bukan cuma mental pemain, mental Arteta menghadapi. Kita ngomong apa ya, dia ke mentornya barangkali Guardiola ya, gurunya ya, temennya, sahabatnya sih, tapi ya mantan atasannya juga kan. Ya gue lagi-lagi mungkin bahasa gue teori ya Bang, teori lagi. Lu kuliah di fakultas itu ya? jangan. Ya enggak kan sastra ya lu? Enggak. Bukan ya, terus? Enggak, maksud gue enggak sinkron Bang apa yang diomongin sama apa yang diterapkan oleh Arteta. Kalau menurut gue ya Bang, maksudnya I'm on fire, dia tidak takut akan apapun. Betul gitu loh. Tapi dengan apa yang dia tunjukkan melawan Sporting kemarin dan dia bawa momentum itu ke match Manchester ini, ya gue jadinya khawatir gitu loh. Maksudnya apa yang lu tunjukin gitu. Kecuali kalau misalkan kemarin lu
di Sporting bermain dengan benar-benar cukup menguasai, lu mengurung Sporting, lu buat banyak peluang di situ misalkan. Tapi kan kemarin enggak, lu malah membiarkan atau bisa membuat Sporting banyak peluang juga gitu. Dan kalau lu bawa ini ke Match City, gua rasa ya kelar juga sih. Iya. Arsenal gitu Bang, itu maksud gua. Makanya gini, Arteta itu harus ini dalam laga mainnya Minggu malam ya. Minggu malam. Iya kan? Ya lu harus ngomong sama para pemain hati ke hati. Enjoy the game. Ya kan? Kita cuma butuh tidak kalah. Ya. Seri aja udah kemenangan kecil. Jadi itu harus terpupuk di hati sanubarinya para pemain. Benar. Tapi gue nggak kaget kalau misalkan nanti Arsenal bakal menunjukkan permainan yang sangat-sangat negatif gitu loh. Tapi bertahan gitu maksud lo? Iya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, benar. Bukan. City itu pasti akan mendominasi. Betul. Tapi ingat loh, Arsenal juga punya pemain-pemain yang memiliki kecepatan untuk melawan serangan balik. Lo ya itu Bang, maksudnya dari cara lo bermain negatif ngelawan City, ya cara itu yang menghukum lo juga nanti pada akhirnya gitu yang gua khawatirnya gitu. Kayaknya bakal itu yang terjadi gitu loh kalau lo lawan City dengan cara kayak begini gitu. Arteta tuh butuh David Raya di bawah Mistar bermain sempurna besok. Gua akuin David Raya sih musim ini. Lini belakang juga harus main dengan sangat ketat, sangat komunikatif, saling backup satu dengan yang lainnya. Calafiori, Gabriel, ya. Siapapun pemain yang akan diturunkan, itu harus menjadi kunci. Tapi gue ngeliatnya gini, Dev. Ada satu pemain Arsenal yang bisa menjadi warna tersendiri, yang mungkin, ini kalau pemain City tidak aware, itu bisa bahaya. Gue ngeliat Eberechi ini punya kesempatan untuk merusak semua dongeng City yang pengen jadi juara. Ya dia pindah ke Arsenal dari Crystal Palace, ya kan? Inilah kesempatan. Ya. Dan ini finalnya menghadapi Manchester City. Dan tidak ada kemenangan yang lebih indah membalaskan kekalahan di Carabao Cup dengan mengalahkan City, memupus mimpi mereka, meninggalkan lebih jauh, dan membuat Arsenal bisa menjaga terus asa bisa double winners musim ini. Yeah. Tapi sekali lagi ini masalah mental. Gue juga nggak tahu. Dan mental yang paling penting itu mentalnya Arteta. Dia mungkin tidak bermain di lapangan, tapi dia ada di pinggir lapangan. Dia yang harus mengatur ritme permainan para pemainnya. Dia harus menjadi seorang konduktor yang sempurna besok. Selain dia mengharapkan para pemainnya dengan sempurna menerapkan, mengimplementasikan strategi yang dia pengen. Yeah. Walaupun strategi itu kadang bisa berubah di lapangan. Yeah. Ya gue tinggal lihat Manchester City mau kayak apa. Kalau Eze di Arsenal, Semenyo di Manchester City. Gue nggak ngomong Haaland, Semenyo yang bisa kalau diturunkan, ya kan? Eze dan Semenyo ini kan dua pemain yang menurut gue, lo lihat aja deh, skillnya juga oke, kecepatannya oke, akurasinya oke, bisa tiba-tiba ada di posisi yang orang nggak nyangka dan posisinya tepat. Mungkin Semenyo dan Eze akan bisa memberi warna lain dalam laga besok. Kalau diturunkan ya. Oke, tapi yang jelas untuk gue, come on City, come on you City, come on you City. Kenapa sih? Bukan Chelsea juga yang ini? Apa? Lah ya udah kan biar seru aja. Iya kan biar nanti sisa bagaimana City menghadapi match yang tertunda kemarin gitu. Iya. Gitu. Dan mental supporter Arsenal ya. Betul. Ya. Katanya sih udah biasa gitu kan. Itu yang harus dijaga. Iya. Bang, quadruple masih terjaga kok buat Arsenal. Hah, gimana ceritanya? Quadruple runner up di Premier League. Ya Allah, segitu aja gue bilang. Orang mah quadruple juara nih. Quadruple, kan udah kalah 2 gue bilang kayak gitu. Quadruple runner up, Bang. Kan 3 musim main beruntun runner up. Tambah 1 nih, Bang. Quadruple. Aneh ya? Nggak aneh sih kalau buat Meriam London sih biasa katanya kayak gitu kan. Fans yang aneh maksudnya. Nah itu di Premier League, Dev. Ya, kan di Premier League. Kalau di liga-liga lain, kayak nggak ada ya. Di Serie A tadi gue sempat mantau Napoli Lazio. Ya Napoli tapi, kan. Itu La Liga apa Serie A ya? Kayaknya La Liga deh yang main di tengah pekan minggu depan. Dia di akhir pekan ini nggak ada pertandingan. Ya kalau gue lihat kan, final Copa del Rey ya itulah. Atletico bisa masih punya final dia double degree ya. Double degree. Ya karena di Liga Champions sama itu sama Arsenal tuh berarti sama tuh semifinalnya. Wah, iya benar. Menarik tuh ya. Iya gitu. Gimana lu tadi Serie A ada yang mau nambahin atau? Nggak tahu, gue lupa laganya karena ya tadi yang gue ingat Napoli sama Inter Milan tuh udah leading 9 poin lawan Inter Napoli. lawan Cagliari. Ya mainnya di mana? Mainnya di Inter. Mainnya di Inter. Yang bener loh. Bener. Ya kalau Inter Cagliari, ginilah.
Inter sekarang posisinya leading 9 poin dari Tuh. Napoli, ya kan 12 poin dari AC Milan. Ya kalau menurut gua kemenangan dari Cagliari itu ya semakin lebih dekat, apalagi Napoli ketemu Lazio. Lazio juga kan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencuri tiket ke Eropa, tapi Napoli biar bagaimanapun tetap akan berusaha. Eh, Ya wangi Scudetto sih makin dekat buat Inter, tapi ya tetap harus waspada. Ya. Segala sesuatu bisa terjadi. Yang jelas harus makin ya menatap semua laga tetap final gitu kan. Iya. Kalau tinggal 6 game, ya kalau lu bisa menang 3 atau 4, masih 4 pertandingan lah yang harus lu menangin supaya memastikan diri jadi juara. Sementara kalau di La Liga ya tadi lu bilang tengah pekan ya. Iya, tengah Ya pekan minggu Barcelona depan. tinggal fokus di Ya apa La namanya, Liga. tinggal menang doang buat mengejaga posisi dia untuk juara lah. Ya udah 9 poin ya lawan dengan 7 atau 9 poin ya 7 kayaknya, dari 7 poin, 7 poin. Real Madrid. Kemarin kan siapa Madrid seri, Barsanya menang jadi 7 beda. Ya Bayern Munchen mungkin menjadi kandidat terdepan ya untuk bisa treble winners musim ini, Dev. Iya benar. Karena dia masih main di DFB Pokal, kemudian di kompetisi Bundesliga juga leading. Udah nyampe semifinal Liga Champions. Ya gue nggak tahu kalau bisa itu terwujud, ya itu luar biasa bagi seorang Vincent Kompany ya sebagai pelatih yang gue sebenarnya nggak terlalu melihat dia punya strategi yang luar biasa. Mohon maaf ya, tapi emang pemain-pemainnya Ya kualitasnya emang udah di ya atas lo lihat rata-rata lah. Harry Kane, Olise, Iya. ya walaupun Olise rekrutan Kompany kali ya. Iya, company Membawa, ya kan? di bawah company. Luis Diaz, Hmm. ya kan, Joshua Kimmich, Pavlovic, ya itu merupakan kekuatan tersendiri bagi Bayern Munchen. Yang jelas Oke. semifinal Liga Champions masih akhir April, Iya, masih lama ya itu. jadi mungkin masih ada 2 pertandingan di kompetisi 2 pekan lagi, domestik ya. iya. Jadi tapi menarik semakin dekat apakah Paris Saint-Germain akan menuju Budapest untuk mempertahankan gelarnya? Ya, juara bertahan. Apakah Atletico Madrid akan ketemu kembali Bayern Munchen di final? Ya. Atau Arsenal yang Apa? akan membuat Dave Revli bete karena seperti itu tidak akan mengangkat terjadi. trofi di Iya. Budapest. Nggak akan terjadi. Iya. Dan terjadi lagi. Udah bang, Ya, udah ya. Terlalu panjang ini ngalor gitu Biarin kemana-mana. aja. Banyak yang kangen lu berbulan-bulan katanya nggak ada. Oke, yaudah kita udah sekarang sampai sini dulu. Tapi Sampai biar sini kita nanti dulu. ketemu lagi Senin kalau gitu. Betul. Sampai Jangan jumpa. lupa. Apa? Oh iya, jangan lupa baca harian Kompas dan juga Kompas ID. Ya, dan ini Karena- baju jangan lupa deh. Iya, Katanya benar. di Kompas Gerai banyak edisi-edisi yang Ini salah satu yang oke ini. ya tapi ada juga yang anyar. Oh iya. Yang baru gitu ya. Bisa dinikmati, dibeli oleh para penggemar Halftime Break. Oke, kalau gitu sampai jumpa dulu Sobat Halftime Break di edisi Halftime Break selanjutnya. Bye-bye guys, thank you.